bisa aja. Atau dia butuh stopper yang lebih pasti dengan area. Dia bisa cari hero keras. My mission is to protect lives. Hylos yang paling keras dan paling bisa nahan ya. Gue sempat mikir Khaled tadi. Apakah Khaled bisa juga gitu kan. Karena lumayan kan ada efek sisi areanya. Tapi ternyata lebih ke arah Hylos. Ya nggak ada masalah. Gue ngeliat dari draft Povius ini memang udah dipancing sama Kagendra. Ya. Sengaja dipaksa pakai Povius. Tapi ya Navi pun ready gitu kan. Yaudah kita pakai Povius, next game kita udah ada hero lagi. Dan ini satu hero yang bisa dibilang kayak cukup mahal juga, tapi ya balance lah ya untuk teman-teman dari Navi dan juga Kagendra dari pemilihannya dan talent prediction masih dengan suara yang sama tapi 2-1 untuk Kagendra dari Cipi. Jadi kita akan lihat ya based on teori apakah bisa dipatahkan oleh teman-teman dari Kagendra atau ternyata rata kiri is real untuk hari yang kedua. Sebenarnya gue ngerasa Kagendra sih. Untuk game pertama ya. Untuk game pertama dari segi komposisinya ya. Ya dia untuk agresif oke, untuk defensif oke. High ground-nya sih memang agak sedikit mengkhawatirkan. Tapi maksudnya dengan Joy yang ditabrak Lukas di awal itu akan menjadi buruk harusnya. Oke, so tanpa berlama-lama lagi kita langsung terbang ke Land of Down. Untuk melihat pertarungan di last match kita untuk game yang pertama. Dan sebenarnya main cepat ini juga jadi tajuk yang perlu di-highlight nggak sih buat teman-teman dari Kagendra Lim dengan komposisi kayak gitu? Mid to late game itu harus dikuasai banget. Karena ya power dari Lukas ketika udah punya satu item, power dari Cici juga. Cici 2 item lah. War Axe Brute Force itu udah enak banget. Sementara kalau Harith menurut gue 3 maksimal. Baru bisa ngasih damage yang dahsyat lah. Iya, lagi bicara soal Harith juga kayak ya cukup wise sih. Dia bawa maksimal Bergen Hunter, diskon yang dimaksimalkan juga bisa ngebantu dia untuk farming dan ngambil itemnya. Sedangkan ini dia PR dari Daniel nih ya. Clear yang gak begitu cepat, hero yang cukup vulnerable juga. Yang menjadi satu indikator yang perlu dimaksimalkan juga dari segi main posisinya. Ya, tipikal dari Harith banyak banget sih sekarang. Kayak Rehan tadi menggunakan Bargain Hunter. Ada juga yang pakai ke arah Festival of Blood. Banyak banget tipikal dari Harith. Ada yang pakai Tenacity karena tahu bakal di-ganking terus-menerus. Invade Jungle kembali dilakukan. Lukas harus lebih agresif. Harus lebih berani untuk invade jungle. Dan poinnya adalah di turtle pertama nih. Gimana caranya Kagendra ini bisa menguasai turtle pertama dengan kondisi adanya Povius lawan. Itu dia, apalagi ya kayak early pressure-nya lumayan kental juga. That's why ada 1v2 situation yang ya sempat memberikan gertakan aja nih ke area top lane. Dan harusnya dengan situasi seperti ini perpecahan ya akan terjadi di area objektif turtle yang dimana kalau kita ngeliat 2 XP sebentar lagi juga bakal ready buat fight. Turtle-nya juga bakal dipegang terlebih dahulu nih oleh anak-anak dari Navi juga. Wow, setup yang cepat sekali dilakukan oleh Navi Junior. Mereka sadar langsung menutup jalan dari Ron juga. Namun sudah ada Vengeance yang dibuka juga oleh Shogun. Komit ternyata Hardguard yang masuk melakukan zoning out berdua. Fokus ke arah turtle terlebih dahulu namun masuk lagi di bagian depan. Retribution Ron masih bisa mendapatkan turtle pertama namun Frenzy menjadi korban juga. Bahkan Ron menjadi korban kedua. Masih mau lebih sepertinya Povius terlalu kuat di awal dan gak bisa di instant kill. Wow, sehingga ada pertukaran yang bisa diambil oleh teman-teman dari Navi Junior. Pokingan damage dari bottom lane. Cukup berani. Hampir saja tadi. Dengan Death Sonata yang terkena full. Oh no. Oh. Rehanzi, Death Sonata. Satu lagi Void Blast. Hilang sudah Rehan. Poin tambahan. Wah, Gize. Posisi dan mapping awareness yang mumpuni membuat akhirnya teman-teman dari Navi Junior memupuk banyak banget perolehan pundi-pundi pasca turtle yang memang di take over oleh teman-teman dari Kagendra. Dan bahkan harusnya akan ada invade terhadap jungle. Unleash the Beast yang digunakan juga. Ini dengan tujuan mengusir ya. Mau nggak mau sih. Karena kalau dia tadi nggak dipaksa dengan Unleash the Beast, kayaknya bakal ditabrak sama VS Hard. Dan pencurian jungle di awal dengan kondisi fighter versus assassin, kayaknya bakal ruginya banget sih. Setuju ya, apalagi kayak early damage-nya juga bakal berasa banget juga. That's why mundur dulu jadi jawaban, coba untuk turunin temponya khususnya dari Navi Junior ya, yang emang benar-benar gak boleh sampai ke curi juga nih celahnya dari teman-teman Kagendra. Dan dari Kagendra justru yang lagi coba untuk cari cara ya, khususnya mereka gak punya hero yang pure masuk ke belakang juga gak sih Lim? Buat Itu dia. Ness dan juga Gize. Karena tadi sempat dibahas pas draft juga kan, high ground defense ini bakal jadi bahaya banget. Seperti Yves, Nova, Marcia, karena nggak ada nih yang bisa sampai ke belakang. Tujuan dari Kagendra adalah front to back, sisir dari depan.
dengan Cici, dengan Lukas, Heret juga itu udah pasti front to back. Dia nggak bisa nge-skip langsung ke belakang. Iya. Tapi gue penasaran nih, Mhm. apakah kombinasi tadi Heartguard ke arah Shogun itu pilihan yang tepat? Karena gue rasa tadi ketika dia masuk ke Lukas akan beda lagi ceritanya. Nah itu dia nih ya, alokasi dari penggunaan hard guard-nya yang perlu dioptimalkan. Dan relevannya ke arah mana sih nih masih belum terlihat karena turtle yang kedua juga udah mulai muncul. Setup powernya juga udah mulai dipegang oleh kedua belah tim, tapi dipaksa mundur. Lagi dan lagi setup cepat kembali dilakukan oleh Navi Junior. Zoning out di bagian depan Becky coba mendorong semuanya. EOG bahkan kembali digunakan juga dan Turtle yang mulai sekarang. Retribution Vesart berhasil mendapatkan Turtle yang kedua. 1-1 untuk Turtle namun Frenzy menjadi korban sama seperti di bagian depannya juga. Wah, Afro hilang dan rata. masih dikejar Daniel bahkan triple kill untuk Vesart. Wow, terlalu chaotic nampaknya team fight yang terjadi. Sehingga upaya dari tim Kagendra untuk bisa men-take over. Dan bahkan memulihkan kerugian pun harus berakibat fatal triple kill. Turtle di-secure dan tidak hanya di situ semua opsi jungle dan turret. Berlipat ganda sudah keuntungan yang diamankan oleh tim Navi. Dua buff. Oh my god. Gokil. Apa kabar Ron? Tanpa adanya buff, respawn dari Ron dan gak ada jungle. Sama sekali mimpi buruk untuk para jungle. Lagi dilihat dari item. Respect sih untuk pecahan-pecahan item yang dibuat oleh Becky. Yang penting dia kuat nahan di depan. 2 War X, 1 Starlium dan Heart. Udah mulai ada Heartguard yang masuk terus. Ron mengincar ke bagian depan. Gold Laner adalah tujuan yang tepat. Itu dia ketika Heartguard bersama dengan Lukas dan berdansa kali ini Rehan. Summon Force di waktu yang tepat di arah yang baik. Bahkan Flicker juga kembali digunakan dive in. Coba dilakukan karena di bagian depan dengan real world defensif. Hampir saja mendapatkan dan tembakan shockwave yang masih belum cukup. Ternyata di bagian belakang coba ada guntingan yang dilakukan. Namun Vesart dibalikin bahkan Vesart shutdown. 3 member dari Navi Junior harus hilang. Wow, itu dia optimalisasi. Dengan adanya Ron featuring Daniel melalui Heartguard-nya membuat akhirnya ada impact besar yang bisa dimaksimalkan oleh tim Kagendra. Bagaimana 3 pemain tadi hilang dan apa yang dilakukan oleh Navi ini coba untuk dilakukan kembali tim Kagendra. Karena masalahnya nggak cuma 3 hero aja, ada turret juga yang akhirnya bisa dimaksimalkan dan gold pun slow but sure ini udah bisa dikejar, dipulihkan oleh teman-teman dari tim Kagendra. Lagi-lagi ya, mereka udah ambil semua jungle milik Kagendra. Harusnya mereka sadar dan tahu harus defensif. Soalnya ya ketika respon Ron gak ada jungle ya dia bakal cari ganking gitu kan. Itu hal tersimpel yang akan dilakukan. Sementara Turtle kembali di setup lagi. Lagi setup cepat dilakukan Vesart. Dari bagian depan Glorious Pathway dan tidak sempat sepertinya namun Retribution Vesart masih cukup on point bahkan dengan real world manipulation di bagiannya sangat aman. Frenzy menjadi korban. Heartguard ke arah depan. Ron mampu membalikan keadaan dengan Yaoji yang sangat baik. Mega kill Israel bisa untuk diamankan kembali dan gak selesai sampai di sana karena Daniel juga menjadi korban selanjutnya dan wipe out. Diamankan Navi mengamuk Turtle kedua plus wipe out menjadi bonus yang sangat baik. Wow, 3.000 gold lead. Dan what a position dari seorang Jize yang coba untuk maksimalin follow up output damage yang buat akhirnya Navi Junior mampu untuk bisa nge-make sure output damage masuk penuh ke area teman-teman dari tim Kagendra dan gak banyak hal ya di ketertinggalan awal-awal kayak gini. Dari segi itemnya juga belum cukup mumpuni. Ditambah lagi juga ya bisa dibilang hero-hero mereka hero yang cukup vulnerable juga di awal. Ini yang buat permainan early-nya goyah dari teman-teman Kagendra. Oke, dan jangan lupa ya, tadi kita sempat bahas juga kan. High ground defense dari Kagendra. Ini gak terlalu kuat loh, Angela mid lane. Gak ada spam skill yang bisa clear minion. Mengharapkan dari Harit mungkin yang lumayan dengan Synchro Vision. Tapi ya tetap gak cukup. Sementara damage dari jarak jauhnya ada Nash, ada Jize. Ini susah banget untuk dijangkau, susah banget untuk dikejar. Dengan keunggulan 5.000 gold. Navi harusnya bisa pegang untuk Lord yang pertama. Ini enak banget sih. Bahkan kayak gap goldnya juga cukup signifikan lah antar kedua belah gold lane ya. Terpantau dari sisi Granger-nya sendiri untuk Ness udah punya Sky Teaser, Malefic Roar. Tinggal 1 set item yang ini cukup text time juga ya buat sosok Harit dengan adanya Holy Crystal. Di posisi yang gak seluas itu lagi untuk bisa farming, ini bakal jadi PR sih buat Kagendra. Dan ada T-Raken sepertinya untuk teman-teman dari Kagendra. Sih, dengan satu-satunya frontliner, Frenzy dia nggak boleh bikin dominance size duluan. Defense-nya pasti langsung dimakan. Mungkin kalian juga ada banyak lah dari Clipper yang
yang udah ngeklip pro player yang bilang kalau seandainya first item dominance itu bakal dimakan. Tipis. Ya itu jawaban yang pasti ya, dan yang nyata. Makanya kayak kalau kalian lihat kok tank gak langsung dominance ya. Ya karena dia nggak satu-satunya tank lah, dimakan duluan dan bakal susah. Betul, juga PR. Dan PR selanjutnya dari Kagenda juga adalah Lord yang kini sudah mulai di-poke. Perbedaan dari segi experience ya, dari kedua belah jungler ini juga jadi satu faktor penghambat. Rezard juga satu level lagi menuju level maksimal. Sedangkan dari Ron masih butuh waktu. Tapi nampaknya Kagenda masih tetap kekeh ya. Dia coba untuk mengusahakan kontestasi tersebut. Ya midnya show. Kelihatan tadi Rehan ada di arah mid lane, sementara Lordnya udah mulai low. Nggak sempet untuk dikontes bahkan. Pilihan untuk mundur kah? Masih maju sebenarnya di bagian depan. Becky membeli waktu, flicker out, dikejar kali ini masuk. Dari Ron ke arah depan, mengincar ke arah JC terlebih dahulu. Namun, Frenzy malah tumbang dengan reward manipulation menghilang. Sudah backup dari Nas karena JC sangat-sangat baik. Menyisakan 2, hanya Becky yang tumbang. Sementara Rehan terkejar kah? Dan EOG yang nggak berhasil connect tadi. Sinyal untuk Navi Junior mundur. Again and again, pertukaran yang tidak begitu adil harus kembali terjadi. Dan nice bait sih, karena tumbangnya Becky gue rasa ini jadi sacrifice moment ya. Karena ketika berada di posisi teritorial tim Kagenda, ada follow up yang datang tepat pada waktunya. Sehingga hilangnya Becky ditukar dengan adanya banyak banget keunggulan. 3 pemain down, Lord berjalan. Dan masih sepakat dengan minimnya high ground, mampukah tim Kagenda bisa bertahan? Karena Lord bakal coba untuk dikawal oleh teman-teman dari tim Navi. Itu dia misi sesungguhnya. Apalagi pasif di arah mid lane. Udah ke-trigger duluan. Atas di clear. Untungnya penguasaan laning dari Kagenda juga cukup baik dengan Glorious Pathway Frenzy bagi badan di bagian depan. Mengusir mundur namun di luar manipulation menjebak. Dan bait yang cukup baik. Source yang terbuka. Next wave hadir. Akan coba dipaksa Navi Junior. Tapi dia Tron dari bagian belakang coba untuk melakukan guntingan. Unleash the Beast. Masuk langsung ke bagian belakang mengincar ke arah damage dilakukan, namun Ron terlalu tipis bisa ditumbangkan juga dan memberi waktu di bagian depan. Rehan hilang. Bahkan Frenzy pun hilang. Masih bisa dikejar dan menyisakan Shogun seorang diri. One man standing for sure dari tim Kagenda. Upaya yang masih belum membuahkan hasil membuat mereka cukup struggling. Oh no, langsung fokus ke arah base-nya. Dan itu dia, Shogun pun gak mampu untuk melakukan defense. 1 game yang pertama untuk Navi Junior. Quite pules nampaknya untuk Navi Junior mengemban 1 poin kemenangan di game yang pertama atas anak-anak dari tim Kagenda. Bagaimana early pressure-nya ya yang memang harus dibawa sebetulnya oleh teman-teman dari tim Kagenda. Ini dipatahin banget karena emang dari Navi ini mereka juga bisa maksimalkan kali early potensialnya. Khususnya dari bagaimana fatalnya di objektif Turtle ya. Turtle yang diamankan tapi pertukarannya selalu gak ideal buat anak-anak dari tim Kagenda. Oke. Gua ngerasainnya gini sih. Untuk Navi ya. Dia bisa